Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Channel yang akan menceritakan seputar cerita horor yang versi menyeramkan dan akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Cerita apakah yang akan disajikan di video kali ini? Oke, siapkan cemilan, pasang handsfree. Kita mulai ceritanya di channel DKN Horor. Di video kali ini, kita akan menceritakan cerita horor yang ditulis oleh Bun Xiao Yen. Cerita misteri horor yang berjudul Nirmala, si gadis kolong jembatan. Cerita diawali dari perbincangan kakak dan adik di sebuah rumah. Mas Dito, beneran gak percaya sama cerita adik? Tanya Andita dengan ekspresi kesal. Gadis 23 tahun itu tampak jengkel karena tampak acuh saat dia bercerita tentang penampakan gadis yang diduga hantu di bawah kolong jembatan yang sering mereka lewati. Dito memandang adiknya sekilas, lalu kembali sibuk dengan laptopnya. Wajahnya tampak acuh tak acuh. Sejujurnya, dia merasa terganggu dengan sikap Andita. Gadis itu terlalu percaya hal mistis dan selalu ketakutan sendiri. Padahal, selama ini yang dia ceritakan hanya desas-desus yang tak lebih dari cerita misteri horor yang banyak beredar di media sosial. Mas, teriak Andita menarik kemas lengan kakaknya. Apa sih? Tukas Dito melepaskan cengkraman jari Andita. Ini beneran, Mas. Pak Rustam, satpam kampus bilang dia lihat dengan matanya sendiri. Penampakan itu loh. Emang sih lihatnya dari jauh, tapi pokoknya serem. Pokoknya Ade gak mau lewat jalan itu lagi. Serem, bikin parno. Dito mengalihkan pandangan ke adiknya dengan sorot mata tajam. Parno? Bahas hantu mulu. Itu yang bikin kamu parno. Wong itu lihat dari jauh. Gini aja, kalau nggak mau lewat situ, kamu naik ojol aja ya. Mas Ogah mau terjauh-jauh, repotin tahu. Kata Dito tegas. Andita mencebik mendengar ancaman lelaki 27 tahun itu. Kakaknya tahu dia segan naik ojol. Andita mengentakkan kaki menuju ke kamar dan membanting pintu. Dito hanya bisa menggelengkan kepala. Adiknya itu memang manja dan penakut. Sudah diantar jemput setiap hari, tetapi masih saja suka mengeluh. Yang pasti, Dito sama sekali tak percaya apa yang diceritakan gadis itu. Hari-hari berikutnya, Andita masih berusaha merayu Dito agar tidak melewati kolong jembatan itu. Namun, Dito bergeming tak peduli. Tetap saja memilih jalan itu meski harus mendengar rengek manja Andita sepanjang jalan. Sampai suatu hari, Dito terpaksa pulang telat karena ada rapat dadakan dengan tim di pusat tempat kerjanya. Setelah rapat, dilanjutkan dengan makan bersama di restoran dekat kantornya. Akibatnya, Andita terpaksa pulang sendiri dan untungnya bisa nebeng bersama teman lain. Tidak harus naik ojol pastinya. Jam sudah menunjukkan pukul 9.45 malam. Ketika acara makan malam selesai, Dito pun bergegas pulang karena sang ibu terus menelponnya. Sang ibu terus menanyakan kapan Dito pulang. Dito menduga mungkin saja Andita sudah mempengaruhi ibunya dengan cerita penampakan itu. Ketika mulai mendekati area kolong jembatan yang tak terlalu ramai, hanya ada beberapa truk peti kemas yang terlihat. Dito merasakan sesuatu yang aneh.
Perasaannya mendadak jadi kurang enak. Dia merasa bulu kuduk di tengkuknya meremang. Jantungnya ikut berpacu semakin lama semakin kencang. Karena tiba-tiba teringat cerita Andita. Cerita yang dianggap hanya sekedar cerita misteri horor yang dibuat demi konten. Sialan, kenapa juga jadi ingat ke sana? Umpat kesal Dito. Meski kesal, Dito kemudian memilih komat kamit, mengucapkan doa. Berharap semua hanya sebatas perasaan semata. Jangan sampai cerita adiknya menjadi nyata. Namun, ketika hampir sampai di ujung lintasan yang berbentuk U-turn, tiba-tiba tampak sosok tubuh wanita menyeberang dengan tergesa-gesa. Kemunculan tiba-tiba yang membuat Dito kaget dan refleks ngerem mendadak. Bunyi berdecit karena bergesekan ban dan aspal rupanya membuat wanita itu terperajat. Dia terjatuh tak jauh dari motor Dito yang berhasil dihentikan pemiliknya. Dito tertegun sejenak melihat hal itu. Kemudian turun menghampiri untuk melihat keadaan wanita itu. "Kamu terluka?" tanya Dito dengan nada khawatir seraya menjongkok di sisi wanita itu. Enggak mas, saya enggak apa-apa, cuman kaget aja," jawab si wanita dengan gugup. Dito memperhatikan wanita itu dengan sedikit heran. "Mau kemana malam-malam begini? Udah jam 10 malam, bahaya jalan sendiri, saya antar pulang ya," ujar Dito menawarkan bantuan. Wanita itu langsung menjawab. Dia berusaha berdiri meski tampak kesusahan. "Gak usah mas, gak usah, udah deket kok," jawab wanita itu masih berusaha untuk berdiri. "Kamu yakin gak ada yang luka?" tanya Dito melihat wanita itu sulit untuk bangkit berdiri. Dito lalu mengulur tangan ingin membantu, tapi wanita itu menolak. Dia berdiri dengan cepat, sepertinya tidak terluka. Aneh. Tadi kelihatannya sulit banget untuk berdiri, tapi tiba-tiba tampak baik-baik saja. Dito bergeming. Namun, ada yang lebih aneh. Sedari tadi Dito tak melihat wajah wanita itu. Kepalanya tertunduk dengan sebagian rambut menutupi wajahnya. Ditambah lagi, karena di situ minim penerangan, sebagian lampu jalan mati, jadilah bertambah misterius. Di mana ya?" seru wanita itu. Tampak panik, tubuhnya membungkuk seperti mencari sesuatu. "Cari apa?" tanya Dito, ikut membungkuk di samping si wanita. Mas, HP saya terpelanting. Aduh, gimana ini ya? Tolong saya mas," kata wanita itu seperti ingin menangis. "Tenang, kita cari sama-sama," ujar Dito sambil menyalakan senter dengan ponselnya. Sibuk mencari di kegelapan hanya dengan bantuan sinar senter dari ponselnya, membuat Dito tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya. Saat itu, saat kemudian menemukan apa yang dicari, dia baru menegakkan tubuh. "Ketemu, ini dia." Hah? Dito heran karena tak ada siapapun di dekatnya. Matanya pun sibuk mencari di sekitar jalan. Siapa tahu wanita itu memilih untuk menepi. Namun, benar-benar tak ada orang di sana. Hanya beberapa truk peti kemas yang lewat. Wanita itu menghilang.
bulu kuduk di tengkuk Dito kembali meremang dan jantungnya kembali berdebar kencang. Tanpa banyak pikir, dimasukkannya ponsel temuan ke dalam saku jaket. Lalu terburu-buru dia berlari ke motornya dan segera memacu si kuda besi dengan kecepatan penuh. Kebetulan jalan memang lengang. Dia ingin cepat-cepat sampai di rumah. Dito tampak gugup dan pucat ketika tiba di rumah. Ibunya yang membuka pintu terlihat heran melihat ekspresi buta sulungnya. "Kok pucat kamu, Dit? Sakit?" tanya ibu. Dito berusaha tampak tenang agar ibunya tidak khawatir. Enggak bu, udaranya lumayan dingin, terus agak capek banget juga. Dito mau langsung istirahat aja ya bu, elak Dito seraya menuju ke kamarnya. "Iya, tidur yang nyenyak ya Dit," ucap ibu sambil mematikan lampu dan bersiap tidur. Begitu sampai di kamar, Dito mengeluarkan ponsel temuannya lalu menatap benda itu sambil berpikir. Ada sedikit perasaan tak enak ketika menatap ponsel itu. Tapi Dito menepis perasaan itu dan lebih memilih masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. 15 menit kemudian, Dito sudah selesai mandi dan duduk di atas tempat tidurnya. Matanya pun kembali menatap ponsel yang diduga milik si wanita misterius itu. Diliputi rasa penasaran, Dito pun mengambil ponsel itu lalu mulai mengamatinya. Ada retakan memanjang di layar depan, mungkin akibat terbentur aspal. Dito berusaha membuka si ponsel untuk mengetahui isinya, tapi tidak bisa. Hanya seraut wajah manis yang bisa dilihat dipasang di bagian wallpapernya. Ini gadis yang tadi itu, gumam Dito sambil mengamati wallpaper. Tiba-tiba Dito merinding melihat sorot mata gadis di layar ponsel itu. Sepasang matanya yang seolah-olah hidup dan sedang membalas tatapannya. Benar-benar tampak hidup. Buru-buru ditaruhnya ponsel itu di nakas yang ada di samping tempat tidurnya. Lalu Dito merebahkan diri dan berusaha memejamkan mata, berharap kantuk segera membawanya ke alam tidur dan melupakan kejadian malam itu. Berhasil tidur ia. Tetapi ketika bangun keesokan harinya, otaknya langsung mengingat semua yang terjadi semalam. Belum lagi si Parno. Andita yang tanpa basa-basi langsung menodong dengan pertanyaan dan tuduhan. "Mas, kata ibu, Mas pucat banget waktu pulang. Kenapa tuh?" Biar adek tebak. Pasti ketemu si hantu kolong jembatan kan? Ayo ngaku. Dito melirik adiknya sambil menyedokkan nasi goreng ke piring. "Sok tahu, gak ada apa-apa, buruan makan. Kuliah pagi kan hari ini?" ujar Dito berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Dengan enggan membahas hal yang menurutnya konyol, tapi perasaan masih tak nyaman karena hal itu. "Dih, gak mau ngaku kalau omonganku bener. Cantik gak mas?" desak Andita belum menyerah. Dito pura-pura tak mendengar pertanyaan konyol adiknya. Tapi mendadak dia ingat tatapan mata di wallpaper dan tanpa sadar dia menggeleng-gelengkan kepala. "Kenapa mas? Gak cantik? Serem? Makanya kata ibu mas pucat pasti pas pulang, ya kan?" Dito memilih tetap diam dan membuat Andita keki. "Pelit amat sih mas, sama adek sendiri gak mau cerita." Lalu suasana hening sejenak sebelum terjadi kehebohan. "Dit, ini HP siapa? Kok ada di nakas kamar kamu? Retak gini lagi,"
Tanya ibu sambil menunjukkan ponsel yang sekarang jadi tampak menyeramkan di mata Dito. Itu nemu di jalan semalam, Bu. Gak tahu punya siapa. Coba Ade lihat, Bu, kata Andita penasaran lalu mencoba membuka layar si ponsel. Percuma, layarnya dikunci semalam. Mas udah coba buka, tapi nggak bisa. Tukas Dito sambil menyesap kopi hitam yang masih mengepul asapnya. Andita tidak menanggapi ucapan kakaknya. Gadis itu mematung dengan tangan yang tiba-tiba bergetar. Hanya terpaku menatap layar ponsel itu. Mas, Adek tahu punya siapa ini? Ucapannya dengan suara bergetar. Ibu dan Dito menatap Andita dengan heran. Kenapa bisa tiba-tiba tegang dan tampak ketakutan? Kenapa kamu, Dek? Tanya ibu menatap putri kesayangannya. Ini Nirmala. Dia teman kuliah Adek. Dia meninggal setahun yang lalu karena katanya dia terjatuh dari sepeda motor karena berusaha menyelamatkan ponselnya ini. Terus tubuhnya hancur dilintas truk tronton dan HP-nya nggak pernah ditemukan. Kamu nggak lagi bercanda kan, Dek? Tanya ibu curiga kalau saja si bungsu sedang mengerjai kakaknya. Andita tak menjawab. Matanya masih terpaku menatap ponsel di tangannya. Ini nggak masuk akal. Kalau itu benar HP temanmu, kok masih nyala? Udah setahun loh, mustahil banget, bantah Dito. Tapi ini foto Nirmala. Ade ingat karena Ade yang ngambil foto ini. Itu letaknya di kantin kampus. Mereka semua terdiam. Sejenak, suasana menjadi hening. Baik ibu, Dito, maupun Andita tak tahu harus berkata apa. Hanya satu hal yang terlintas di pikiran Andita. Kata-kata Nirmala sehari sebelum dia kecelakaan. Dit, boleh nggak aku kenalan sama kakak kamu? Rupanya, diam-diam Nirmala menyukai Dito. Meski hanya melihat ketika Dito mengantar dan menjemput Andita. Apa mungkin itu alasan dari kejadian aneh ini? Apa benar HP itu milik Nirmala dan dia ingin Mas Dito yang menemukannya? Andita menggeleng bingung. Benaknya dipenuhi tanda tanya. Sementara Dito jadi memikirkan apakah wanita misterius semalam itu Nirmala, Dito bergidik mengingat peristiwa itu. Dia mulai memikirkan jalan alternatif daripada harus melewati kolong jembatan itu lagi. Bisa jadi gadis itu akan menemuinya lagi. Demi Tuhan, Dito tak merasa punya nyali sebesar itu. Andai gadis itu masih hidup, mungkin dia tidak keberatan dikejar-kejar gadis semanis itu, dan dengan senang hati akan menerima cintanya. Lah, ini sudah jadi arwah begitu. Membayangkannya saja sudah mengerikan. Apalagi jika sungguhan terjadi. Bisa jadi cerita misteri horor sungguhan dong. Amit-amit. Tamat. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan bisa membuat bulu kuduk Anda berdiri. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.